Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai kisah legenda asal-usul Gunung Batu Karu dan juga terkait dengan mitos serta misteri yang ada di Gunung Batu Karu yang ada di Bali. Bagaimana legenda asal-usul dan misteri Gunung Batu Karu ini? Silakan disimak berikut ini. Gunung Batu Karu adalah gunung tertinggi kedua di Pulau Bali setelah Gunung Agung. Dengan ketinggian 2.276 meter di atas permukaan laut, Gunung Batu Karu merupakan gunung berapi yang tidak aktif lagi. Terletak di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Puncak-puncak gunung yang berada di Bali hampir semua disakralkan dan menjadi tujuan persembahyangan umat Hindu, termasuk juga di puncak Gunung Batu Karu. Pada puncak Gunung Batu Karu terdapat sebuah pura bernama Pura Pucak Kedaton. Sedangkan di lereng selatan Gunung Batu Karu terdapat Pura Luhur Batu Karu yang sudah ada sejak abad ke-11 Masehi. Jika berdasarkan pada kisah legenda yang terdapat dalam Lontar Raja Pura Sesana, Gunung Batu Karu konon sudah lebih dahulu ada di Pulau Bali dibandingkan dengan Gunung Agung. Konon saat itu Bali Dwipa atau Pulau Bali hanya terdapat Gunung Lempuyang di bagian timur, Gunung Andakasa di sebelah selatan, dan Gunung Batu Karu di tepi barat. Sedangkan di posisi utara ada Gunung Pucak Mangu. Maka dari itu, konon Pulau Bali tidak stabil dan selalu bergoyang. Dikisahkan, setelah Dewa Hyang Pasupati mencabut puncak Gunung Mahameru di India, ia kemudian menaruhnya di Pulau Jawa agar Jawa Dwipa atau Pulau Jawa menjadi stabil. Dan lalu puncak Gunung Mahameru yang diambil itu diletakkan di tanah Jawa, lalu diberi nama Gunung Semeru. Dan karena juga Bali Dwipa atau Pulau Bali kondisinya juga tidak stabil, kemudian Dewa Pasupati memerintahkan para dewa untuk memindahkan puncak Semeru ke Bali agar wilayah Bali menjadi ikut stabil. Akhirnya, puncak Gunung Semeru yang ada di Jawa ditempatkan di bagian timur Bali Dwipa dan lalu diberi nama Gunung Tohlangkir yang kini terkenal dengan nama Gunung Agung. Dari kisah tersebut, maka dapat diketahui bahwa Gunung Batu Karu memang telah terlebih dahulu ada bersama Gunung Pucak Mangu, Gunung Andakasa, dan Gunung Lempuyang, sebelum akhirnya adanya Gunung Agung untuk memperkokoh paku di Pulau Bali. Konon juga Dewa Pasupati telah memerintahkan salah satu putranya, yaitu Hyang Tumowuh, untuk menjaga di Gunung Batu Karu hingga saat ini. Untuk itu, kemudian Gunung Batu Karu bersama hutan yang mengelilinginya dari Tabanan hingga mencapai Kabupaten Buleleng merupakan kawasan yang disucikan oleh umat Hindu di Bali. Gunung dan hutan Batu Karu ini menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat khususnya di Tabanan. Di Gunung Batu Karu terdapat dua pura utama, yaitu Pura Luhur Batu Karu dan Pura Pucak Kedaton. Kebanyakan umat Hindu yang mendaki ke Gunung Batu Karu, selain untuk menaklukkan gunung ini, tujuan utama lainnya adalah bersembahyang di Pura Pucak Kedaton. Sedangkan untuk Pura Luhur Batu Karu,
Pura ini merupakan salah satu dari pura utama di Bali yang disebut dengan Pura Sadkayangan. Karena lokasinya yang susah dijangkau, pura ini jarang dikunjungi wisatawan. Namun, tempat-tempat di bawahnya menjadi tempat yang sangat unik. Dahulu, ketika Tabanan masih berdiri kerajaan, tempat ini digunakan untuk menghormati roh-roh penguasa danau dan juga gunung, dan juga menjadi pura utama di Bali Barat. Terdapat beberapa lingga yang menjadi simbol kesuburan, yang menandakan bahwa tempat ini sejak dahulu kala sudah dijadikan tempat pemujaan sebelum pura-pura lain dibangun. Menurut legenda, pura ini dibangun oleh masyarakat Hindu Sage Kuturan yang masuk ke Bali pada abad ke-11. Terdapat beberapa patung pada sebuah pemandian. Pada tahun 1604 Masehi, Pura Luhur Batu Karu ini diserang dan dihancurkan oleh Raja Buleleng. Namun, raja dan tentara Buleleng lari tunggang langgang karena ternyata diserang oleh jutaan lebah yang dikirim oleh para dewa untuk melindungi Pura Luhur Batu Karu ini. Tempat atau Pura Luhur Batu Karu ini dapat dijangkau dari kota Tabanan dengan melalui jalanan yang menanjak sejauh 23 km. Sebelumnya, kita akan melewati sumber air panas Yeh Panes yang sangat bagus untuk dikunjungi. Terdapat suatu tempat yang disebut Jatiluwih dan juga memiliki pemandangan yang sangat indah. Sebelum mencapai pura, sekitar 2 km, terdapat desa Wangaya Gede yang menjadi pos untuk pendakian Gunung Batu Karu. Di sini, pendaki harus menggunakan jasa guide, karena tanpa jasa guide sangat sulit untuk menjelajahi hutan belantara yang dipenuhi kabut hingga puncaknya. Pendakian dimulai dari pura dan membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 6 jam. Pendaki sering bermalam di dekat puncak gunung sambil menunggu munculnya matahari di ufuk timur. Puncak Gunung Batu Karu ini telah dibersihkan dari pohon-pohonnya dan di tempat ini dibangun pura dan panggung kecil. Vegetasi kawasan ini didominasi oleh jamuju, jambu-jambuan, kayu bawang, dan juga baros atau cempaka bulus. Beberapa penabangan dan longsoran terjadi secara alami ketika pohon-pohon roboh terguncang, terutama oleh gempa yang terjadi pada tahun 1960-an dan juga pada tahun 1970-an. Di sekitar Pulau Luhur, pada bagian lereng selatan Gunung Batu Karu, jenis pohon yang paling umum adalah jenis jelutung. Hutan di Gunung Batu Karu ini banyak dihuni oleh seluruh anggota burung dan juga mamalia hutan pegunungan Bali seperti kijang, ayam hutan, jalak Bali, lutung Bali, dan lain sebagainya. Secara umum, ada 5 pintu masuk untuk melakukan pendakian ke Gunung Batu Karu, yaitu melalui Pura Luhur Batu Karu yang terletak di Desa Wongaya Gede, Kecamatan Penebel, atau bisa melalui Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel. Lalu dapat juga melalui Desa Sanda, Kecamatan Pupuan. Kemudian dapat melalui Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, serta melalui Desa Adat Bengkel Anyar, Kecamatan Penebel. Namun, kini pendakian ke Gunung Batu Karu dibatasi hanya untuk sembahyang ke Pura Pucak Kedaton. Alasannya, karena banyak oknum pendaki yang tidak bertanggung jawab telah membuang sampah plastik secara sembarangan di Gunung Batu Karu.
Adapun untuk mendaki Gunung Batukaru, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, yaitu tidak boleh sedang datang bulan, tidak boleh berkata senonoh selama pendakian, dan tidak melakukan perbuatan asusila maupun bercumbu di kawasan. Karena pendakian memang ditujukan untuk mengunjungi tempat suci, yaitu pura yang ada di puncak Gunung Batukaru. Lebih lanjut, di Gunung Batukaru juga ada sejumlah mitos atau misteri. Di antaranya adalah mengenai harimau Bali. Ya, Bali dulu memiliki populasi harimau Bali dan sempat hidup di gunung serta hutan Batukaru. Begitu pula babi hutan. Namun, kini juga sudah tidak ditemukan lagi. Dan konon, kini hanya orang yang memiliki indera keenam yang bisa melihat perwujudan harimau Bali jika mendaki Gunung Batukaru dan juga diizinkan. Selain itu, para pendaki di Gunung Batukaru juga dilarang untuk menebang pohon. Jika ada yang menebang pohon, terutama di kawasan Gunung Batukaru, maka akan dikenakan sanksi adat. Ada 3 kategori sanksi, yaitu sanksi adat bagi pelaku pencurian kayu di kawasan Gunung Batukaru, yaitu sanksi dewa denda, sanksi berupa pengadaan upacara keagamaan, dalam hal ini guru piduka. Lalu ada juga sanksi arta danda, sanksi berupa pemberian sejumlah uang, dan yang terakhir sanksi jiwa danda, sanksi menanam pohon sesuai dengan jumlah yang ditebang. Nah, itulah kisah legenda, asal-usul, misteri, serta mitos yang ada di Gunung Batukaru, serta sejumlah pesona dan juga keindahan alam yang ada di gunung serta hutan Batukaru, yang mana di sana ternyata ada 2 pura utama yang sering dijadikan tempat persembahyangan umat Hindu di Bali, yaitu Pura Luhur Batukaru dan Pura Pucak Kedaton. Terima kasih sudah menyimak mengenai Gunung Batukaru ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak kisah legenda, asal-usul, dan misteri gunung-gunung lainnya, baik yang ada di Bali maupun berbagai wilayah Indonesia lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya.